Bismillah. Kalau teman-teman menanam alpukat dan meniru teknik luar negeri tanpa memahami kondisi wilayah, saya berani bilang, itu bisa jadi kesalahan paling mahal dalam hidup bertani. Saya pernah mengalaminya sendiri. Dulu awal tanam alpukat, saya benar-benar nol pengalaman. Modal hanya semangat, modal nekat, dan modal nonton YouTube. Saya belajar dari banyak channel luar negeri, seperti channel Udin, NZ Channel, Gembel Taiwan, dan berbagai channel budidaya alpukat dari luar negeri. Saya pikir, kalau mereka berhasil, saya juga pasti bisa. Ternyata saya salah besar, karena wilayah saya hanya sekitar MDPL 12 meter, dan wilayah tropis. Dan akibat kesalahan itu, kebun alpukat saya hampir musnah semua. Awal tanam, saya sangat percaya diri, meniru teknik yang saya lihat dari luar negeri. Saya merasa ilmu itu sudah pasti benar, karena mereka terlihat sukses. Saya mulai menerapkan cara pemupukan, cara pemangkasan, cara perawatan tanah, cara pengaturan sinar matahari. Semua saya tiru hampir 100%, dan awalnya tanaman terlihat normal. Tetapi beberapa tahun kemudian, masalah mulai muncul. Tanaman mulai terserang jamur, daun tiba-tiba layu, batang mulai lemah, bahkan ada tanaman mati mendadak. Yang lebih parah, beberapa tanaman setelah berbuah langsung mati. Saya benar-benar kaget, karena biaya tanam alpukat itu tidak kecil, waktu juga sangat panjang. Belum lagi serangan rayap mulai muncul, akar tanaman rusak, batang jadi rentan penyakit. Saya sempat berpikir, apakah alpukat memang tidak cocok di daerah saya? Saya baru sadar, setiap negara punya karakter lingkungan yang berbeda. Di New Zealand misalnya, punya iklim 4 musim, pemupukan dilakukan dengan menaruh bahan kayu cincang di bawah tajuk pohon. Konsepnya bagus karena menjaga kelembaban tanah. Saya meniru itu, tetapi di daerah saya, yang kelembabannya sudah tinggi, bahan organik di bawah tajuk justru menjadi sarang jamur, menjadi sarang rayap, menjadi sumber penyakit. Saya meniru konsep di Taiwan. Di sana, pemupukan organik hanya disarankan 1-2 meter dari batang. Bila dekat batang pun, efeknya daun cuma keriting, gosong, nggak berpengaruh signifikan. Kalau di wilayah saya, jamur Pictopora merajalela. Di Taiwan, batang alpukat tidak perlu terkena matahari langsung. Yang penting, daun mendapatkan cahaya. Saya meniru itu. Akibatnya, batang tanaman saya terlalu lembab, sirkulasi udara buruk, jamur sangat mudah berkembang. Di wilayah saya, kelembabannya tinggi, batang alpukat justru harus terkena sinar matahari dan udara. Kalau tidak, risiko mati layu sangat tinggi. Akhirnya saya memutuskan ganti teknik. Saya mulai belajar dari pengalaman lapangan. Tanam dengan akar dekat batang sedikit terlihat. Tujuannya, menghindari busuk pangkal batang, memperkuat pernapasan akar. Pemupukan di luar tajuk atau piringan, baik pupuk kimia atau organik mentah atau fermentasi. Semua saya letakkan di luar tajuk. Kenapa? Karena akar serap alpukat berada di luar area tajuk atau piringan. Saya naikkan cabang minimal 1 meter dari tanah. Manfaat, sirkulasi udara lancar, batang terkena sinar, mengurangi jamur. Area bawah tajuk harus bersih, tidak boleh banyak rumput, tidak boleh banyak bahan organik menumpuk. Karena itu bisa memicu kelembaban berlebih. Tanah dibuat miring, tujuannya air hujan langsung mengalir, tidak menggenang di pangkal batang. Atau dibuat gulutan. Pengobatan rayap 1 tahun 2 kali dengan marsal atau buradan. Ini sangat penting di daerah rendah seperti saya. Setelah perubahan itu, tanaman mulai pulih. Daun lebih sehat, serangan jamur berkurang drastis, kasus mati layu hilang. Saya benar-benar merasa menemukan arah baru. Tetapi masalah belum selesai, karena saya masih punya kesalahan besar, yaitu kesalahan bibit. Dan akhirnya banyak tanaman harus saya top working ulang. Dari pengalaman ini saya belajar satu hal. Ilmu luar negeri itu bagus, tetapi tidak semua bisa diterapkan mentah-mentah. Petani harus memahami lingkungan, ketinggian tempat, kelembapan, karakter tanah. Karena tanaman itu hidup, dan setiap daerah punya aturan alamnya sendiri. Kalau teman-teman sedang mengalami kegagalan tanam alpukat, jangan langsung menyerah, cari penyebabnya, perbaiki metodenya. Karena seringkali yang salah bukan tanamannya, tetapi cara kita merawatnya.